Laskar Mataram Nusantara. Moga. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami segenap pengurus Laskar Mataram Nusantara mendeklarasikan berdirinya Laskar Mataram Nusantara di Tawangmangu Karanganyar pada tanggal 23 November 2024 semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmatnya, taufik dan hidayahnya dalam perjuangan serta bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. NKRI, Pancasila, hidup Laskar Mataram Nusantara, merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mekaten matur nuwun. Baik, ini akan kami teruskan dengan pembacaan fakta integritas atau sumpah janji setia panjenengan semua terhadap institusi yang akan kita bentuk, yaitu Laskar Mataram Nusantara. Dan ini nanti setelah pembentukan pengurus sudah selesai, nanti akan kami bagikan selebaran ini untuk diisi data pribadi masing-masing sesuai KTP. Karena ini nanti akan kita jadikan input untuk pendataan bagi kesekretariatan. Kami pengurus Laskar Mataram Nusantara dengan ini menyatakan setia terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. 3. Bersedia mengemban tugas perjuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4. Merawat adat dan tradisi, budaya, serta nilai-nilai luhur dari para leluhur Nusantara. 5. Menjaga marwah dan nama baik organisasi Laskar Mataram Nusantara. Alhamdulillah, sampun cekap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini para yang berkaitan secara budaya, mungkin juga berkaitan keluarga, berkaitan darah dengan
keluarga Mataram berkumpul di sini merupakan suatu kebangkitan nasional kedepannya yang dikontribusikan oleh siapapun yang berkerabat dengan Trah Mataram untuk menjadikan Indonesia maju 2045, menjadikan Indonesia bangkit sebagai negara maju di masa depan. Itu saja, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'd. Saya Syarifuddin dari Tegal. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 November tahun 2024 bisa ikut berpartisipasi, bergabung bersama para kesatria Mataram, yakni pada format Laskar Mataram Nusantara. Ini sangat luar biasa, sangat membahagiakan, sekaligus ini adalah merupakan apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung silaturahim dan sekaligus mentelisik, mentelaah tentang nasab-nasab dari keluarga Mataram dan khususnya putra-putri pribumi Indonesia. Ke depan kami yakin manakala kesemangatan, kebersamaan untuk menggaungkan bahwa kami adalah tuan rumah di negara Indonesia, sehingga tidak ada lagi klan manapun, marga manapun yang dengan seenak udelnya menjajah, yang sehingga membuat jiwa-jiwa kami tidak merdeka lagi. Karena apa? Ini sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Naml kalau tidak salah, yang berbunyi innal muluka, bismillahirrahmanirrahim, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ciri penjajah, ciri suatu kaum yang ingin menguasai suatu masyarakat itu yang pertama merusak, baik itu merusak tatanan ekonominya, tatanan sosialnya, tatanan budayanya, termasuk merusak daripada situs sejarah dan sejarah bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghinakan orang-orang mulia yang dimana daerah tersebut dijajah. Dua hal ini yang disampaikan oleh Al-Quran sangat nyata, bahwa Ba'lawi keturunan Ubaid bin Isa bin Muhammad bin Alwi bin Himham bin Aun yang selama ini mengaku cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka cucu palsu, itu adalah kelompok klan yang merasa lebih mulia ketimbang warga masyarakat yang ada di Indonesia, dan terbukti mereka sudah berani merusak sejarah, kemudian menghinakan ulama-ulama kami, kiai-kiai kami. Oleh karena itu, ke depan dengan adanya Laskar Mataram Nusantara ini semakin memberikan education, semakin memberikan informasi, dan semakin masyarakat Indonesia Nusantara untuk bersatu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal nyerah. Kita lawan semua kesombongan dan arogan kelompok Ba'lawi Bani Ubaid yang bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Rokim, Pak Unyil dan sekawanannya ojo poken pola, menang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Tubagus Mugi Nur Fadil, Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten. Dalam acara hari ini alhamdulillah bersilaturahim dengan keluarga dari keluarga Mataram, dan alhamdulillah turut bersyukur akan deklarasi Laskar Mataram Nusantara di Tawangmangu, Nyuwun Sewu, di Kabupaten Karanganyar, kaki gunung Lawu, terkait dengan sejarah Sunan Lawu Raja dan keturunan Trah Majapahit. Dan ini terkait dengan deklarasi Laskar Mataram Nusantara. Mataram ini terkait dengan makna dari Mataram itu sendiri, yakni
mencintai, berbakti kepada Ibu Pertiwi se-Nusantara Raya di tengah bumi Mataram yang ada di Jawa Tengah ini. Di Jawa Tengah ini pernah ada berdiri Kajian Medang Mataram kuno dan juga ada Mataram Islam yang kemudian terpecah menjadi Catur Sagotra, tapi juga berkerabat dengan keluarga Cirebon dan juga Kesultanan Banten di Jawa Barat. Kami berharap dengan adanya deklarasi ini bisa melanjutkan perjuangan para leluhur bangsa Nusantara di masa kekinian, mengangkat marwah anak bangsa dan juga memerdekakan semerdeka-merdekanya anak bangsa di negeri sendiri. Terutama kita sedang khawatir akan adanya upaya penjajahan secara kultural, rasial, spiritual, dan juga material, bahkan juga seksual dari kalangan-kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman yang mengaku-ngaku sebagai cunabi, merusak atau merendahkan martabat anak bangsa. Para kiai direndahkan, anak pribadi direndahkan, juga mencemarkan nama baik Rasulullah SAW karena mereka mencatut nama Nabi untuk menjajah. Itu yang sangat kami khawatirkan. Kami harapkan dengan adanya deklarasi Laskar Mataram Nusantara dapat berkolaborasi dengan sama anak bangsa, mengangkat marwah anak bangsa, bekerja sama dengan berbagai elemen yang ada di negara ini, baik ulama, umaro, untuk berjuang bersama-sama menciptakan manfaat-manfaat bagi anak bangsa. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, matur sembah nuwun atas bersedia untuk mewawancarai kami. Dengan ini bahwa saya selaku Ketua Dewan Kasepuhan Laskar Mataram Nusantara menginginkan bahwa kita tidak lagi berdiam diri, kita tidak lagi tidur nyenyak di rumah, kita tidak lagi hanya berleha-leha dan berpangku tangan. Bahwa nyata-nyata pada hari ini, pada beberapa bahkan 2 abad ini, Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita merdeka secara institusional, tapi secara spiritual masih ada penjajahan, yaitu penjajahan spiritual yang menimpa kita. Baik itu dilakukan dengan doktrin sesat mengaku cucu Nabi, maupun segala macam pembelokan sejarah yang nyata-nyata bukan hoax, yang nyata-nyata bukan fitnah, yang ada terjadi di bumi Nusantara kita. Maka dengan ini kami entitas Mataram Nusantara, dari kesejarahan yang panjang dari Mataram dulu, zaman Medang hingga Mataram Islam, itu bangkit dan menginginkan sebuah perubahan untuk mengkoreksi semua hal yang tidak benar ini. Maka dengan ini kami menyerukan kepada seluruh rakyat warga Trah Mataram maupun semua keluarga dalam maupun keluarga seluruh keturunan Trah Mataram, entitas Jawa terutama, karena di Pulau Jawa ini yang nyata-nyata terjadi pembelokan sejarah maupun pemalsuan makam. Kami menginstruksikan apabila ada makam-makam palsu, apabila ada pembangunan yang melebihi batas, misalkan ada komplek makam palsu atau yang baru muncul, atau kemudian dilakukan proses pembangunan yang berlebihan, agar segera dibongkar saja. Insya Allah nanti seluruh rakyat bersatu padu, nanti pemerintah juga sudah mendengar ini, agar kita bernarasi yang sama dan tidak hanya bernarasi tapi bertindak yang sama. Karena apa yang kita lakukan akan mudah dan segera dilupakan orang, tapi apa yang kita kerjakan itu akan diingat selama ribuan tahun lamanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, sahabat Laskar Mataram Nusantara, pada kesempatan sore hari ini kami mendeklarasikan berdirinya Laskar Mataram Nusantara secara jujur dalam proses, karena secara de facto kita mulai pergerakan masalah diskursus nafsat ini. Kami bersama 5 aliansi Laskar Bani Wali Songo berada di belakang tesis Kiai Imaduddin, dan saat ini kami ada kesempatan untuk mendeklarasikan diri sebagai salah satu kekuatan daripada anak bangsa ini untuk menjaga marwah Nusantara, marwah keagamaan. Bagaimana kita tahu semua bahwa kekasih kita semua Nabiullah Muhammad SAW, nasabnya yang suci itu didegradasi, bahkan dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga masalah kenusataraan dari mulai sejarah dan lain sebagainya, ini adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Dan Laskar Mataram
Nusantara hadir untuk itu dengan semangat kenusantaraan, tidak memandang ras, suku, dan agama. Kita memandang satu nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa Nusantara. Itu. Wali Songo pewaris negeri, gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita.